سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan himpunnya kita pada majelis ilmu setiap malam Kamis. Semoga saja menjadi tanda kebaikan. Dan pepatah mengatakan setiap cinta itu pasti ada tandanya. Tidak mungkin cinta itu disembunyikan tanda-tandanya, tidak bisa. Kalau kita cinta kepada bola misalnya, ya kita minimal punya jadwal main bola, punya kaos gambar bola, punya stiker tempel di rumah. Itu sebagai tanda cinta. Juga cinta kepada Allah itu pasti ada tandanya. Dan salah satu tanda cinta kepada Allah, kita sering apel ke rumah Allah, berkunjung ke rumah Allah. Cinta kita kepada Nabi, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan terlihat tandanya dari senangnya kita thalabul ilmi. Sungguh jamaah sekalian, yang namanya thalabul ilmi itu bukan untuk mencari kepintaran, bukan untuk mencari kepandaian, tapi minimal kita itu menunjukkan loyalitas, kemudian malaikat itu hafal di mana kebiasaan kita itu berada. Ya, nanti ketika testimoni malaikat di hadapan Allah itu tidak salah-salah, memang benar gitu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi bahwa Allah mengutus malaikat khusus yang mencari majelis zikir, majelis ilmu. Mungkin sering kita dengar, tapi saya baca sekali lagi. Setelah mereka menjumpai majelis ilmu, kita bermohon kepada Allah, majelis kita ini majelis ilmu, majelis zikir. Meskipun yang ngajar bukan orang pintar, yang belajar juga nggak pintar-pintar. Mau mana lagi, mau yang jauh-jauh ke Madinah juga, Libya atau Turki atau mana, cari yang
dalam-dalam kita nggak sanggup. Cetek-cetek ini aja. Semampu-mampu kita. Maka malaikat itu memanggil malaikat yang lain, kawan-kawannya. Malaikat ini ada komunitas. Nah, sehingga terus saling panggil-memanggil. Mereka itu bersab-sab, bertumpuk-tumpuk sampai kepada Allah. Dan malaikat itu mengepakkan sayapnya memeluk majelis ini. Enggak kelihatan cuma memeluk majelis kita sambil mereka mendoakan, ya Allah ampunilah siapa yang hadir itu diapel sama video. Ya Allah ampunilah. Maka disunahkan ketika kita sedang bermajelis, tidak apa-apa sambil bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi jangan keras-keras ngalahin suara pemateri. Boleh tidak apa-apa sambil berzikir subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, malaikat yang di atas itu akan bilang begini kepada Allah. Ini hadis riwayat Bukhari, ya Allah, ini ada hamba-hambamu yang menyebut namamu, membesarkan namamu, mensucikan namamu. Allah bertanya, tentu Allah Maha mengetahui tentang apa yang terjadi. Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka pernah melihatku? Maka malaikat menjawab, tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Lalu bagaimana seandainya mereka melihatku? Maka malaikat menjawab, pasti zikir mereka akan bertambah-tambah. Menyebut namamu, mencintai engkau akan bertambah-tambah, membesarkan namamu akan bertambah. Terhadap apa mereka memohon? Mereka memohon jannah. Jadi tempat orang-orang yang Allah ridhoi. Ya kita ini ngumpul di sini ini pasti minta keridhaan Allah, minta dikumpulkan di surga. Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Apakah mereka pernah melihat surga? Oh belum. Lalu bagaimana seandainya mereka melihat surga? Pasti mereka lebih semangat. Dari apa mereka berlindung kepadaku? Mereka berlindung kepadamu dari siksa neraka. Wa a'udzu bika minan nar. Wa ma qarraba ila min qaulin wa aw amalin. Mereka berlindung kepada Engkau dari neraka. Apa mereka sudah pernah melihat neraka? Belum. Lalu bagaimana jika mereka melihat neraka? Ya pasti mereka akan lebih semangat lagi, bersungguh-sungguh lagi dalam memohon perlindungan. Jikalau memang demikian, kamu yang akan jadi saksinya. Allah bertanya kepada mereka, kamu tuh saksinya bahwa aku ampuni mereka. Jadi keutamaan majlis zikir, majlis ilmu itu luar biasa. Rugi betul kalau kita itu tidak ngaji. Rugi betul. Kita betul-betul harus menyempatkan diri. Menyempatkan diri untuk ngaji. Untuk tolabul ilmi. Untuk apa tadi? Supaya ada malaikat yang nyirenin kita. Ciri kita itu dikehendaki ada kebaikan oleh Allah ada pada diri kita. Kita itu senang, ya, senang berbuat baik, senang ngaji. Dan ciri orang yang Allah akan berikan kebaikan itu pasti senang sama masjid. Tidak pernah kita bahas. Ar-rajul qulubun mu'allaqun fil masajid. Orang yang
hatinya itu terpaut di masjid. Kemudian ada malaikat yang berbisik, ya Allah, di antara mereka itu ada 1 atau 2 orang yang niatnya lain. Niatnya itu tidak sama, zikir gitu, lain niat. Maka Allah, aku gak peduli, aku ampuni mereka. Mereka tidak akan membahayakan. Nah, jemaah sekalian, menghadapi permasalahan dunia yang hari ini kayaknya manusia itu katanya senang sama perdamaian, senang sama kesejukan, senang sama ketenangan, tapi selalu membuat sesuatu yang nggak bikin tenang, gitu. Pokoknya hirup pikuk itu kayaknya antara keinginan dan kelakuan itu nggak serasi. Maka kita perlu jurus, ya. Kata Pak Ustadz saya dulu, orang yang ngaji itu sebenarnya seperti orang belajar silat, dilatih jurus-jurus. Suatu saat dia terbentur dengan masalah, dia punya jurus. Kalau serangannya seperti ini, pakai jurus ini. Serangannya seperti ini, pakai jurus ini. Gambaran bahwa ngaji itu juga adalah belajar jurus, langkah-langkah. Nah, orang beriman itu punya bawaan, punya sikap yang berbeda. Bagaimana cara mensikapi permasalahan yang dihadapi, yang muncul ke permukaan. Dia itu bawaannya itu ada. Cirinya orang yang beriman menghadapi masalah itu ada. Maka kita ingin ciri ini minimal ada 4. Itu harus kita kuasai, jurus 4. Jadi apapun masalahnya pakai jurus 4 ini. Ini sebagai jaminan keselamatan. Ini langsung diajarkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Yang pertama, hayyin. Orang yang hayyin ini bawaannya tenang, tidak gupek, tidak gemerungsung, bukan sumbu pendek gitu ya. Bawaannya itu tenang, tidak mudah marah meskipun terpancing marah, tidak mudah terpancing, tidak mudah terpancing. Hayyin Artinya apa, Pak? itu tadi tenang. Hayyin itu tenang. Jadi ada goncangan apapun dia selalu mengambil sikap tidak terburu-buru, tidak gemerusuk, tidak gerusah-gerusuk gitu. Hayyin namanya. Bisa dipahami. Hayyin itu penguasaan diri yang matang. Ya ini maaf, ini nggak terkait dengan umur gitu. Ya memang umur menentukan, tapi faktornya mungkin prosentasinya nggak harus 50% gitu. Banyak orang yang tambah tua malah tambah gemerungsung, mudah terpancing. Bukan tambah menenangkan. Kalau kita itu ya sebagai orang tua kadang-kadang kan melihat anak-anak, menantu, melihat cucu menghadapi masalah, kita nggak usah jadi minyak bahan bakar, menambah bahan bakar. Kita harus menjadi es. Sebentar, coba jangan terburu-buru dulu. Ya, coba kita sikapi dengan pelan-pelan. Oh tapi ini. Iya. Coba tenang. Gimana ceritanya?
Jadi membawa keteduhan. Bukan malah, wah, dia itu nggak tahu bapak berarti. Yang belum tahu bapak waktu muda dulu siapa. Jadi anaknya udah marah, bapaknya. Ya ada kan sebenarnya ngadu sama bapak kan ada juga. Tidak segera meredam, justru malah menambah gejolak. Hayyin, teduh, meneduhkan, menenteramkan, menyejukkan. Ini ciri orang yang beriman dan ini adalah ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Modelnya punya ciri seperti itu, nggak tersentuh api neraka, orang hayyin. Ya kita ini kalau toh sudah punya karakteristik yang barangkali bertentangan dengan hayyin, kemudian sekarang kita tahu bagaimana manfaat hayyin ini, ya coba kita sesuaikan. Ayo belajar bareng-bareng. Betul Pak, saya ini nggak pantas sebenarnya ngajar hayyin ini. Tapi lu ya Allah, Allah itu memang luar biasa. Tetapi betapa baiknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua layyin. Ini lebih spesifik, yakni terkait dengan ucapan. Layyin itu lemah lembut. Wa qul qawlan layyinan, dan ucapkanlah kalimat yang lembut. Jadi kalimat yang lembut ini menjadi ciri khas orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Ucapannya lembut, gak usah kasar-kasar, gak usah teriak-teriak, gak usah kenceng-kenceng. Ya nyuwun sewu, saya praktekkan ini kepada dunia yang saya hadapi, yakni anak-anak SD. Itu terutama di kelas saya, kelas 1. Pak Guru, kenapa nak? Ini begini, ini nakal, ini kenapa nakal? Coba sebenarnya, coba ajak duduk dulu. Kita tenangkan. Dan itu ampuh sekali. Coba kalau kita itu ngadepin apa-apa di keluarga, ya di keluarga dulu lah, nggak usah kemana-mana, di keluarga dulu. Itu kita memiliki sifat layyin, lemah lembut. Allah dahsyat sekali. Bahkan mungkin sebelum kita itu menjelaskan sebuah permasalahan yang muncul, karena kita memiliki karakteristik layyin, ucapannya lembut, sebelum diberesin udah beres duluan. Kalau udah dilaporkan sama Bapak Fulan pasti selesai. Kenapa? Orangnya lembut. Terus masalah kita gimana? Udah anggap aja selesai. Kalau sama beliau pasti selesai. Kenapa? Orangnya lembut. Maka dalam hadis tidaklah al-latif, latif itu kelembutan. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu, pasti sesuatu itu tambah baik. Tidaklah kelembutan nempel pada sesuatu, melainkan sesuatu itu akan tambah lebih baik. Ini hadis dari Rasul kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang ini tadi al-latif. Aisyah, tidaklah sebuah kebaikan, kelembutan nempel pada sesuatu itu pasti sesuatu itu akan jadi baik lagi. Jadi nada bicara, intonasi itu ternyata ajaran Islam. Ada penelitian tentang masalah dominan penyebab terbesar kehancuran sebuah rumah tangga. Itu yang pertama, itu miskomunikasi. Itu sekitar 60-70%.
Dan sisanya itu karena intonasi. Kita itu kadang Pak dengan istri saja Pak ya. Itu kadang-kadang istri kita itu nggak nyambung. Sebenarnya maksud saya itu ini loh. Kok ditangkapnya beda ya gitu, tidak sesuai dengan maksud. Begitu pula sebaliknya, mungkin maksud istri kita itu maunya itu seperti ini, kita yang salah tangkap. Ya kan? Sudah langsung ngegas misalnya. Ya Allah ya Allah. Nah itu lain waqul qaulan layyin. Kemudian yang ketiga itu sahl. Maka ada ucapan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ucapan selamat datang, welcome. Sahal itu senantiasa mempermudah, mudah. Orang cerdas itu adalah orang yang pintar mempermudah. Permasalahan itu dipermudah. Mengecilkan masalah besar dan menghilangkan masalah kecil, itu ciri kecerdasan. Nah kalau ada orang yang sukanya membesar-besarkan masalah kecil dan cari masalah, kalau tidak ada masalah, sungguh dia orang goblok. Kebalikannya orang cerdas. Maka hadirnya personal orang beriman itu diharapkan dimanapun mereka berada itu menghilangkan masalah. Islam itu datang itu sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Tapi sekarang ini tidak sedikit gara-gara munculnya orang Islam malah menjadi masalah misalnya gitu. Jadi luar biasa. Maka ilmu itu ini ilmu dasar yang seharusnya sudah dikuasai lebih dulu. Al-akhlak qoblal ilmu. Akhlak al-adab sebelum ilmu. Ya maaf Pak, kita di masyarakat itu akan ketemu dengan orang yang baru tobat sehari 2 hari karena sudah pensiun, baru masuk masjid karena sudah sepuh, belajar baru 4-5 kali pertemuan itu sudah galak. Jadi ilmunya itu membuat dia lebih galak daripada ketika waktu bodoh. Seharusnya ini tidak terjadi. Kita punya sifat ahlan wa sahlan, memudahkan. Jadi kalau kita ketemu ada masalah, itu gampang itu, tenang aja. Udah itu nggak masalah gitu. Ucapan-ucapannya itu yang mengandung clear gitu. Gimana ya Pak, saya ini sudah kemarin janji mau bayar utang tapi sekarang ini, tenang aja. Udah Pak. Santai, sesuk. Nah, kapan misalnya? Besok ini, sudah kapan? Besok lagi, aduh Pak, gimana Pak? Kemarin sudah janji, dan Bapak udah saya kalau udah lupa. Nah, gitu. Saya kalau udah lupa. Ya meskipun enggak duitnya oke. Karena sahlan itu nanti kita menguasai jurus sahlan. Kalau masalah kayak gitu Pak, tenang aja, sama saya nggak usah malu, nggak usah tentang Bapak punya utang saya, nggak sholat di masjid, kita mau di masjid, malu, tenang aja. Saya tahu Bapak itu Allah itu lagi ngasih kesempatan saya dapat pahala sedekah sebesar utang Bapak sama saya. Itu enteng kan? Orang juga jadi enak gitu kan, mau pinjam lagi kan gitu. Nah, masalah-masalah itu nggak usah lagi. Ya ini kalau kita sudah berkeluarga harus kompromi. Kadang kita masih sedang proses berjuang mencapai sahlan, ini istri kita nggak chemistry gitu. Makanya harus bareng-bareng. Karena yang namanya orang itu kan senang
Maka ya Imam As-Samarqandi itu siapa namanya? Itu mengatakan, membawakan sebuah hadis dari Nabi, kalau ingin masuk surga tanpa jalan yang rumit-rumit, maka berbuatlah kepada orang dengan perbuatan yang apabila engkau diperbuat seperti itu engkau suka. Jadi kalau kita itu senang di servis ya kisahnya, kalau kita senang itu diperlakukan seperti apa, ya kita seperti itu gitu loh, sama orang harus seperti itu. Kita ini kan kadang-kadang ya, kita itu kan kebalik. Kita tuh senangnya di anu-anu, tapi kita nggak mau nganu-nganu gitu. Orang harus baik sama saya nggak mau baik sama orang. Gimana? Sahil. Ini kalau kita kuasai sungguh nggak ada kerugian sama sekali kok, nggak ada kerugian. Bahkan kalau saya nyuwun sewu, kalau saya tidak ceramah untuk nasihatin pengantin, ya, saya bilang, Le, kamu itu baru mau memulai tinggal landas mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, salah satu nasihatnya itu, salinglah memudahkan. Nanti kalau suami kamu sedang sulit ekonomi, ya istri itu sahil. Nggak apa-apa mas, yang penting mas sehat, kan gitu kan. Ini uang belanjanya cuma segini dibayar, nggak apa-apa mas, cukup. Nah, cukup beli apa? Beli gadun. Nggak usah. Pak bahasa orang Jawa Timur, cangkeman. Nggak usah. Udah tahu. Bensin mau naik, biaya anak sekolah, belajar, gas, wah didata semuanya. Ya ribut. Sahil. Berarti mudah. Nah ini kalimat-kalimat tentang bagaimana kita mempermudah masalah itu juga harus dikuasai. Jangan hati ingin sahlan, tapi pengucapannya nggak mampu gitu. Kurang kosakata. Pokoknya misalkan kita keserempet orang, kenapa mas gimana? Keserempet? Ya sudah. Atau kita sedang serempetan sama orang, gimana apa tadi saya nggak sengaja. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mobil baru cuma lecet segini pak. Baru. Pak saya minta maaf ya Pak, betul nggak sengaja. Iya nggak apa-apa. Dan lain kali hati-hati ya. Nih uang ongkos buat pulang. Nah, itu luar biasa itu. Pakai buntutnya itu loh. Itu kalau nggak punya kosakata nggak mungkin kejadian itu. Tahu-tahu nyesel. Cukup nggak enak. Jadi kita sama-sama rugi. Kadang-kadang kita sebaik-baik orang itu paling memaafkan, ya sudahlah. Saya servis barang saya sendiri, kamu servis kendaraan kamu sendiri. Sudah. Kita kadang melupa membuat sebuah loncatan yang Allah itu kayaknya kaget untuk lihat kita. Yang saya itu bahasanya. Allah itu wah, kok ini sudah terzolimi malah masih saudara kok kepada yang zolimi juga. Itu kan jadi catatan penting. Kalau orang kayak gini di surga memang cocok kita. Kesalahan-kesalahan yang lain kan bagi Allah gampang. Banyaklah Pak contohnya, apa sih kita punya masalah dengan orang atau orang punya masalah dengan kita. Permudah saja, permudah. Wah hadis pendukungnya banyak. Barang siapa yang memberikan kelonggaran di dunia, maka Allah akan memberikan kelonggaran di akhirat. Siapa yang mempermudah urusan di dunia, Allah akan permudah urusannya di akhirat. Itu kan banyak sekali. Kita itu harus tahu betul bahwa nanti kita itu butuh kemudahan dari Allah. Kuncinya ya satu ini, kita juga harus mempermudah urusan orang kepada kita. Mempermudah.
pernah terjadi di Yaman ya. Di Yaman itu ada sebuah madrasah sekolahan pondok, itu selalu tekor antara uang SPP dengan biaya hidup di pondok. Tekor terus, tombol. Suatu hari tekornya agak tekor banget, jauh gitu, wah bahaya. Ya, bahaya. Akhirnya pengurus pondok itu ngumpul rapat, gimana solusinya? Akhirnya mereka solusinya itu menaikkan SPP. Logis kan? Ini sering menjadi solusi manakala sebuah korporat, madrasah, lembaga ketika mengalami kerugian. Jalan satu-satunya apa? Menaikkan harga, ya kan? Jual. Nah, tapi korporat ini tidak. Madrasah ini justru mau gimana kalau kita turunkan SPP anak-anak? Diturunkan, jauh diturunkan saja. Dan gimana? Orang kita butuh biaya banyak, biar nggak tekor, biar nggak defisit. Lah kok malah pemasukan intinya dikurangi? Secara logika nggak diterima, tapi waktu itu kok sepakat. Terus gimana jalan keluarnya? Allah nanti yang ngasih. Nah, nunjuk Allah yang ngasih ini tadi Pak butuh apa? Butuh ilmu. Butuh ilmu. Kita serahkan kepada Allah. Itu saja nanti kalau lulusan universitas agak rasional itu, ya memang kita tahu sama Allah, tapi jangan kayak gitu. Iya. Gimana? Bahkan pokoknya diskusi itu pasti ramai lah ya. Kalau untuk qadarullah nggak lama kemudian justru mereka itu dapat bantuan 10 miliar. Nggak lama dari dari Allah betulan. Nah, ini boleh dicontoh dalam mengelola apa? Tapi modal imannya ini tadi harus dijadikan matang dulu ya, ketawakalan. Iya, saya itu masih agak sebenarnya apa ya, dengan konsep sekolah mahal itu saya sebenarnya agak gimana gitu ya. Dapat pahala enggak sih? Sekolah kok mahal? Meskipun diajari sholat, diajari ngaji, diajari tahfidz, tapi mahal. Karena apa? Orang tua itu garu-garu. Tuh mau bayar SPP. Jangan-jangan karena garu-garunya orang tua itu ilmunya enggak berkah. Garu-garu kepala itu pusing. Mahal sekolahnya bagus sih, tapi kok mahal sih? Ini jadi masalah enggak sih? Ini kalau dalam ilmu tasawufnya Buya Hamka kayaknya agak ada masalah gitu. Ngeri kan? Karena ada Pak, benar-benar ada orang yang benar-benar ikhlas, gak ada urusan dengan itu. Pengen anak-anak itu pintar, pengen anak-anak itu soleh, gak harus pakai gitu-gituan. Tapi ada juga yang sudah digratisin malah anaknya badu-badu juga ada, dimurah-murahin badu-badu juga ada. Nah itu agak ya Allah. Bagaimana konsep apa ya? Ini harus dimunculkan sebuah role model. Apalah tempat pendidikan yang bagus tapi gratis. Siapa yang nolong nanti? Allah. Nah gimana coba? Iya. Tapi jangan kemudian nolong Allah. Ya, itu. Memudahkan konsep. Saya tuh pengen ya Pak, kalau orang nggak kuat dari SPP, udah nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau ada orang tua kayak gini 1-2, kemudian kita permudah, mereka cerita sama di rumah. Buktinya saya nggak bayar SPP, dimaafin nggak masalah. Yang lain nuntut. Bukan kejadian. Kemarin boleh Pak, gini-gini. Ceritanya lain. Ini ada cerita jok ya, apa namanya, candaan. Ini
Ini terjadi di Mekah. Kalau orang Amerika umroh, itu ada kan jasa tukang cukur tahalul yang gundul itu gratis, itu mereka memberi hadiah. Orang yang dicukur itu justru malah berterima kasih, memberikan parcel, memberikan uang. Gratis itu malah justru dia memberikan sesuatu yang lebih nilainya daripada ongkos normal gitu. Ya. Orang luar negeri, orang Bangladesh, orang mana gitu. Beda sama orang Indonesia, Pak. Kalau dapat cukur gundul gratis itu dia kesana kemari nyari teman. Jadi bukan ngasih hadiah, malah ngasih tahu, "Woi, di sini apa? Gratis." Ngajak kawan gitu. Bawa kawan gitu. Kalau yang lain tadi bawa parcel, bawa apa. Kalau orang kita bawa kawan, mentang-mentang gratis. Yang terakhir adalah qoriban. Orangnya itu akrab. Cara bergaul itu enggak kaku, mudah, supel, humble, apa ya istilahnya. Mudah, akrab, enggak terlalu menjaga jarak. Jaim. Kamu enggak kelas. Enggak level, dan jangan seperti itu. Saya tadi ya nyuwun sewu lah, saya hanya belajar di PWM kan sedang ada rehab ruangan, ada kernet itu. Saya tanya, kamu ini, saya tadi kesana jam 11:30. Bekal apa mau beli nasi? Bekal aja lah. Mana bekalnya itu? Itu waktunya makan. Dia bawa makanan gitu. Terus saya bilang, mau apa? Saya boleh makan sama kamu. Saya ngikut gitu makan. Biar maksud saya itu akrab gitu. Saya nggak menjaga jarak. Maaf ini ya saya ceritakan. Ya mungkin di masa pleno PWN ikut makan kernet gitu kan. Dan saya ini berulang aja makan. Tapi ini masakan istri kamu enak banget ini ya. Besok bawa lagi lebih banyak. Nanti kasihannya. Saya hanya belajar. Jadi qoriban. Apa sih untungnya kita jaga jarak? Apa sih? Apa namanya? Apa ya namanya istilahnya sih? Gengsi apa ya? Ya gitu, enggak level itu. Kelas-kelas. Ini VIP, VVIP, ini ekonomi, ini bisnis, apalah gitu ya. Dalam perkara. Karena apa? Saya sangat ingat ucapan Pak Haji Roni. Ini bisa kita jadikan rumus. Jangan kamu dengki kepada orang pintar. Nanti kalau salah kepada sini saya hanya jadikan rumus saja Pak. Karena kalau kamu dengki dengan orang pintar, itu akan menghalangi ilmunya orang pintar itu kepadamu, sampai kepadamu. Dan kamu jangan sampai juga dengki kepada orang bodoh. Karena apa? Kalau kamu dengki kepada orang bodoh, nanti akan menghalangi ilmu kepintaran untuk dia. Tadi dikoreksi Pak Haji. Tapi kira-kira artinya seperti itu. Ini hanya bisa kita rumuskan kepada hal-hal yang lain. Jangan dengki, jangan jaga jarak, jangan jaim, qoriban dekat. Ya, Nabi itu sangat dekat dengan orang-orang kecil. Arif, qoriban. Hayyin, layin, sahlan, qoriban. Baik, itu saja. Semoga saja sama-sama kita belajar bagaimana meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afu minkum, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayyin, layin.